좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari Tadris Matematika kelas B angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis keempat, yaitu tentang azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari azaban law kanat laqad dunya wa ma fiha ma kunta muhtadiyan biha fayakunu qad aradtu min ahwana min haza wa anta fi sulbi adama anna tusyrik ahsibuhu qala wala udhila kunnara fa'adaita illa syirka. Baiklah, saya telah membacakan hadis keempat, yaitu tentang azab kubur. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis keempat ini. Ini bermaksud adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan mendatangi dan bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya. Orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung dibandingkan seluruh penghuni neraka itu. Dialah yang paling baik nasibnya. Allah akan berkata kepada orang yang paling ringan di antara ahli neraka itu azabnya. Jadi mereka inilah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jadi ini adalah azab neraka yang paling ringan. Apa yang Allah katakan kepadanya, jikalau adalah untukmu dunia dan apa yang ada padanya, Allah mengandaikan kamu sekarang diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya kamu yang punya dunia, punya bumi dan segala yang ada di dalamnya, kamu punya tanahnya, airnya, gunungnya, sungainya, emas yang terkandung di dalamnya, minyak buminya, lautnya, ikannya, hutannya, dan semua yang kamu punya di bumi dan segala isinya. Apakah engkau mau menebus azabku yang ringan ini dengan dunia dan segala isinya itu? Apakah engkau mau ganti? Engkau berikan kepadaku dunia dan segalanya itu. Engkau kemudian dibebaskan dari azab yang paling ringan. Ini semacam tawaran mengandai-andai. Tidak mungkin seorang manusia memiliki itu semua apabila ketika itu dia sudah masuk ke dalam neraka yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Tapi
Percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan, tidaklah remeh dibandingkan dunia dan segala isinya. Apa jawab dari orang yang masuk neraka yang azabnya yang paling ringan itu? Ketika ditawari oleh Allah dengan tawaran pengandaian ini, maka ia berkata, "Mau, andai aku punya dunia dan segala isinya, dia sendiri yang memiliki bumi ini." Ia mau merelakan bumi itu dikembalikan kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab yang paling ringan. Lalu Allah kemudian menegaskan, "Sebenarnya dulu aku sudah menginginkan dirimu yang lebih ringan daripada ini. Jadi dulu aku sudah menginginkan dirimu yang lebih ringan daripada ini. Aku tidak pernah menuntut engkau menyerahkan bumi dan segala isinya. Ada dulu tuntutanku yang lebih ringan daripada ini, yang ketika itu engkau baru dalam akal bakal menjadi anak cucu Adam. Jadi sebelum diciptakan, sebelum ruh ditiupkan ke calon bakal bayi, setiap ruh yang ditiupkan kepada seorang calon manusia itu sudah disumpah terlebih dahulu, "Kamu mau nanti bertuhan kepadaku, dan apakah kamu mau patuh kepadaku, dan apakah kamu mau bertauhid kepadaku? Bukankah aku ini Tuhanmu yang ketika itu sudah disumpah terlebih dahulu, kamu mau nanti bertuhan kepadaku? Kamu mau patuh kepadaku, kamu mau bertauhid kepadaku. Bukankah aku ini Tuhanmu yang ketika itu kamu menjawab mau agar engkau tidak memperserikatkan aku?" Ya, TS Ambar. Kata Anas bin Malik, "Saya mengira Rasul juga mengatakan apa yang disebut Allah itu, yang dengan demikian kamu tidak akan aku masukkan ke dalam neraka. Yang dulu sudah aku katakan agar kamu tidak syirik, sehingga kamu tak masuk neraka. Maka kamu tidak mau, kamu ingkari apa yang sudah dijanjikan itu, kecuali engkau syirik, bahkan kamu berlaku atau berbuat syirik, yang upahnya kamu tidak masuk ke dalam neraka." Tetapi kata Allah, kamu enggan menahan berbuat syirik. Hadis ini menjelaskan tentang setiap perbuatan manusia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatan dosa itu adalah perkara yang mungkin ringan untuk dikerjakan, tetapi sangat berat untuk dipertanggungjawabkan. Meskipun diganti dengan dunia dan segala isinya, maka itu tidak akan bermakna ketika seseorang itu telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah, yang pertama, hadis ini berbicara tentang pendidikan akidah, khususnya
tentang percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab neraka. Jadi, hadis ini mengajarkan akidah tentang kepercayaan, tentang keyakinan, khususnya keyakinan berkaitan dengan hari akhirat, tentang azab neraka, betapa kerasnya azab neraka itu. Jadi, sasaran dari pengajaran di hadis ini agar peserta didik, agar orang yang dijelaskan kepadanya hadis ini paham dan sadar bahwasanya azab di neraka itu ada dan menyakitkan, di mana yang paling ringan saja jauh lebih berharga kebebasan dari yang paling ringan itu dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Yang kedua yaitu hadis ini mengajarkan tentang metode menjelaskan sesuatu. Bagaimana menerangkan sesuatu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang betapa beratnya, betapa kerasnya azab di neraka. Dengan jalan membandingkan kebebasan dari azab neraka yang paling ringan itu dengan kemegahan yang didapatkan oleh seseorang karena memiliki dunia dan segala isinya. Jadi, jika dibandingkan dunia dan akhirat serta segala isinya, dibandingkan seseorang tidak diazab di neraka, walau dengan azab yang paling ringan sekalipun, orang akan memilih tidak diazab di neraka. Biarlah tidak mempunyai dunia dan segala isinya. Jadi adalah salah satu bentuk cara menjelaskan sesuatu yang paling hebat itu dengan menggunakan tamsil atau perumpamaan. Kesimpulan dari hadis tentang azab kubur ini, azab neraka ini adalah azab yang paling ringan sekalipun seseorang tidak akan mau memilihnya, karena azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sendal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panas kedua sandal tersebut. Kesimpulan dari pembahasan tentang azab neraka adalah bahwa azab neraka merupakan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa dan tidak bertaubat. Azab neraka digambarkan sebagai siksaan yang sangat mengerikan dan menyakitkan yang akan dialami oleh orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti ajaran agama dengan baik. Adapun manfaat mengetahui tentang azab neraka adalah sebagai pengingat bagi umat manusia agar senantiasa taat kepada ajaran agama dan menjauhi perbuatan dosa. Dengan mengetahui konsekuensi dari perbuatan dosa,
diharapkan manusia dapat lebih waspada dan berusaha untuk selalu berbuat baik serta menjauhi segala bentuk kemungkaran. Pengetahuan tentang azab neraka juga dapat menjadi motivasi bagi umat manusia untuk terus memperbaiki diri, bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pengetahuan tentang azab neraka dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari perbuatan dosa, serta menjadi dorongan bagi umat manusia untuk selalu berbuat baik, taat kepada ajaran agama, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan akibat dari setiap tindakan yang dia lakukan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang hadis keempat, yaitu azab kubur. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.